seorang hamba itu apabila ia ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia mesti melalui satu maqam, dan itu merupakan maqam yang pertama disebut dengan maqamut taubah. Maka apabila elok bagus taubat seorang hamba itu, dan dalam tarekat Naqsyabandiyah Khalih diajarkan bertobat kita dengan apa? Baik taubat diri ataupun harta. Taubat kita dengan mata, memandang, mungkin selama ini kita pernah memandang hal-hal yang berdosa. Ada 7 maqam dia itu, tempat-tempat di badan kita yang selalu berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada mata, ada lisan, ada telinga. Telinga mungkin dia mendengar perkataan-perkataan yang sia-sia. Tangan mengambil yang bukan haknya. Kaki berjalan untuk maksiat kepada Allah. Perlu ditaubatkan dia, mungkin makan selama ini makan yang haram-haram, dan kemaluan. Tuan-tuan sekalian, kalau bagus taubatnya, ada lagi rukun yang keempat seperti yang kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya, raddul mazalim ila ahliha, mengembalikan kezaliman-kezaliman yang pernah kita ambil, kembalikan kepada ahlinya, kepada orangnya. Harta yang pernah kita ambil, kembalikan kepada orangnya. Orang yang pernah kita fitnah, minta maaf kepadanya. Maka oleh karena itu, apabila seorang yang bersuluk dan yang bukan bersuluk bertobat, dan bagus tobatnya, tuan-tuan sekalian, Allah akan berikan satu keadaan, hal yang namanya cinta kepada Allah. Maka seseorang itu, seorang hamba, dia tidak akan bisa mencintai Allah kalau dia tidak bertobat kepada Allah terlebih dahulu. Dan begitulah cara bertobatnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi awsala man syaa ila maqamin min maqamatil yaqin, fa'abbara anhu bilisanin fasihin wa tabyin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul qawiyyul matin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin imamil wasilin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin hadirat serta para tetamu sekalian, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat meneruskan pengajian hikam kita, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatus saminatu was-samanun ba'dal mi'ah min al-hikamil ata'iyah. Qala al-imam al-arif billah
Ahmad ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Maka pada hikmah yang ke-188 dari Al-Hikam Al-Athaiyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Kata beliau, rubbama abbara 'anil maqam man istashrafa 'alaihi wa rubbama abbara 'anhu man wasala ilaihi wa dzalika multabisun illa 'ala sahibi basirah. Kadang-kadang mengibaratkan, menguraikan, menjelaskan tentang suatu maqam oleh orang yang mengetahui atasnya, dan kadang-kadang mengibaratkan daripada maqam oleh orang yang telah sampai kepadanya, dan yang demikian itu tersamar kecuali atas orang-orang yang mempunyai mata hati. Jadi tuan-tuan sekalian, itulah lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-188 ini. Adapun maksudnya, rubbama haddatsa 'anil maqam minal maqamat kama qamiz zuhdi wal khawfi wal raja' wat tawakkuli wa ghairiha man ittala 'alaihi wa lam yasil ilaihi wa lam yatahaqqaq fihi. Kadang-kadang membicarakan, menjelaskan tentang suatu maqam, kedudukan dari kedudukan yang ada dalam agama kita ini, seperti kedudukan zuhud, khauf atau takut kepada Allah, raja mengharap kepada Allah, tawakal atas Allah dan selainnya. Kadang-kadang yang demikian itu oleh orang yang mengetahui dan belum sampai kepadanya dan belum menduduki maqam tersebut. Jadi tuan-tuan sekalian, di sini disebutkan tentang maqam atau maqamat. Maqam yang jamak itu maqamat itu artinya tingkatan atau kedudukan. Yang kata Al-Ghazali, spiritual seorang sufi yang harus dilalui untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah maqam. Sedangkan hal yang jamaknya ahwal adalah kondisi, keadaan jiwa. Apabila seorang yang bersuluk itu dia menetap dalam satu maqam tertentu, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya suatu keadaan, tuan-tuan sekalian. Jadi hal atau ahwal itu kondisi atau keadaan jiwa seorang yang bersuluk itu, atau seorang ingin mencapai kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbedaannya adalah al-maqamat makasib wal ahwal mawahib minallah. Makam-makam yang disebutkan tadi itu merupakan usaha dari kita, sedangkan ahwal itu merupakan anugerah, mawahib minallahi ta'ala, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa contoh maqamat ini? Banyak tingkatannya, lain ulama, lain pula susunannya. Tapi di antara maqamat itu, di antaranya adalah ada namanya maqam taubat, ada maqam wara, ada maqam zuhud, khauf dan lain-lainnya. Maka seorang yang bersuluk itu dan kita semua
apabila kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala, mestilah kita melalui maqam-maqam ini. Dan maqam pertama dalam agama itu yang tidak bisa tidak dilalui adalah maqamut taubah. Seorang hamba itu apabila ia ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia mesti melalui satu maqam, dan itu merupakan maqam yang pertama disebut dengan maqamut taubah. Maka apabila elok bagus taubat seorang hamba itu, dan dalam tarekat Naqsyabandiyah Khalih diajarkan bertobat kita dengan apa? Baik taubat diri ataupun harta. Taubat kita dengan mata, memandang, mungkin selama ini kita pernah memandang hal-hal yang berdosa. Ada 7 maqam di itu, tempat-tempat di badan kita yang selalu berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada mata, ada lisan, ada telinga. Telinga mungkin dia mendengar perkataan-perkataan yang sia-sia. Tangan mengambil yang bukan haknya. Kaki berjalan untuk maksiat kepada Allah. Perlu ditaubatkan dia, mungkin selama ini makan yang haram-haram, dan kemaluan. Tuan-tuan sekalian, kalau bagus taubatnya, ada lagi rukun yang keempat seperti yang kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya, raddul mazalim ila ahliha, mengembalikan kezaliman-kezaliman yang pernah kita ambil, kembalikan kepada ahlinya, kepada orangnya. Harta yang pernah kita ambil, kembalikan kepada orangnya. Orang yang pernah kita fitnah, minta maaf kepadanya. Maka oleh karena itu, apabila seorang yang bersuluk dan yang bukan bersuluk bertobat dan bagus tobatnya, tuan-tuan sekalian, Allah akan berikan satu keadaan, hal yang namanya cinta kepada Allah. Maka seseorang itu, seorang hamba, dia tidak akan bisa mencintai Allah kalau dia tidak bertobat kepada Allah terlebih dahulu. Dan begitulah cara bertobatnya itu. Jadi seorang hamba yang bagus, yang elok taubatnya, Allah akan anugerahkan kepada dia satu hal yang namanya cinta. Seorang hamba yang bagus pada kedudukan di maqam wara, tingkatan berikutnya, orang yang bagus di kedudukan di maqam wara ini, Allah akan anugerahkan kepadanya satu hal, keadaan yang bernama rindu kepada Allah. Bagus saja waraknya itu, Allah anugerahkan kepadanya satu keadaan dia rindu kepada Allah. Semalam sedikit kita singgung, orang yang cinta itu belum tentu dia rindu, tapi setiap orang yang rindu pasti cinta. Kalau kita merindui seseorang, terkadang kita tidak lena tidur, tidak selera makan dan minum. Kenapa? Karena pikiran kita tertuju kepada orang yang kita rindui itu. Bagaimanakah agaknya kalau kita rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan berikan keadaan rindu ini, melainkan dia duduk dan bagus di maqam yang namanya wara tadi. Ada lagi satu kedudukan dari kedudukan yang lainnya, namanya zuhud. Orang yang bagus di kedudukan ini, pada tingkatan ini Allah anugerahkan kepadanya satu hal yang namanya khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tuan-tuan sekalian, faman kanat ahwaluhu mahabbatallahi ta'ala wasyauqa ilaihi wal haibata minhu fala budda mukhlisun fil ibadati wa qalbuhu hadirun fiha. Orang yang sudah diberikan cinta, rindu dan takut kepada Allah, insya Allah dia akan ikhlas dalam ibadah-ibadahnya, dan dalam ibadah itu hatinya sentiasa hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian,
Adapun hikmah yang saya bacakan tadi, hikmah yang ke-188 itu, maksud pengarang Imam Ahmad Ibnu Athaillah dalam menyampaikan makom-makom ini. Ada orang menyampaikan tentang makom-makom ini yang mana dia belum sampai dan dia belum pernah merasakan, belum ada pengalaman duduk di makom itu. Disampaikannya zuhud itu, disampaikannya wara itu, diceritakannya tentang tobat itu, padahal dia belum sampai pada makom itu. Kata pengarang tadi, maka agama tidak menyalahkan, boleh begitu dia, tuan-tuan sekalian. Ada orang menyampaikan tentang maqamut taubah, wara, zuhud, dan dia itu belum tobat lagi. Dia bukan orang yang bersifat wara, apalagi yang bersifat zuhud, tapi dia menyampaikannya luar biasa. Maka agama dalam hal ini tidak menyalahkan, asalkan orang yang demikian itu bila dia menyampaikan hal-hal seperti ini, maka sebutkanlah siapa yang mengatakannya itu. Sebutkan. Kenapa mesti disebutkan? Karena kalau tidak disebutkan, orang menyangka dia sudah sampai ke makam itu. Maka misalnya, tuan-tuan sekalian, bila kita menceritakan, menjelaskan tentang maqamat ini, maka menurut Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili, maka berkata Imam Al-Ghazali, maka fahamlah orang yang disampaikan itu bukan pengalamannya, tapi penjelasan dari kitab yang dibacanya itu. Ceramah dia tentang Mekah, dia ceramah tentang Mekah, orang terpana mendengar ceramahnya, faham tentang seluk-beluk Mekah itu, dia bisa menceritakan sudut-sudut Mekah itu. Tak pernah ke Mekah dah, cito dia jauhnya, pandai dia menceritakannya. Maka agama membolehkan, kata beliau, begitulah contohnya, asalkan disebutkan dalam buku ini, buku itu. Oh itu banyak, oh yang jamaah aku tak bahagian aku bisa begitu. Jadi inilah maksud dari rubbama abbara anil maqam man istashrafa alaihi wa rubbama abbara anhu man wasala ilaihi wa dzalika multabisun illa ala sahibi basirah. Kadang-kadang menjelaskan tentang suatu maqam, kedudukan, dari kedudukan yang ada dalam agama, menjelaskan yang demikian itu orang yang telah sampai kepadanya dan dia sudah merasakan bagaimana rasanya maqam, duduk di maqam itu. Kalau orang yang sudah sampai, tuan-tuan sekalian, ada orang belum sampai, diceritakannya hebat, pandai pula dia, tak apa-apa, agama tidak melarang. Tapi orang yang sudah sampai, tak boleh menceritakan kono dia sudah sampai. Itu Abil Hasan Asy-Syadzili lebih hebat lagi. Bagi golongan kami tak perlu adanya dalil bahwa Allah itu ada. Kalau kita kok perlu, dalam perdebatan perlu itu. Tapi pada golongan seperti beliau, dan beliau sampaikan, bagi golongan kami, ada atau tidak adanya Allah tentulah ada, wujud, maujud, Allah itu ada. Maka bagi golongan kami, kami tidak memerlukan dalil bahwa Allah itu ada. Kenapa? Karena kami sudah menengok Allah itu, tak perlulah dalil. Qadil tabasal farqu baina hadza wa dzalika. Sungguh samar itu tidak jelas perbedaan antara ini dan itu. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita membedakan ketika seseorang itu menjelaskan tentang maqam ini, mana yang sudah sampai dan mana yang belum sampai? Orang yang sudah sampai itu, tentuan, yang sudah ma'rifatullah, bila dia menjelaskan tentang maqam, itu ada ruhnya.
Penyampaian itu hidup dia, tonton sekalian, dan meresap ke dalam lubuk hati orang yang mendengarnya. Jadi kan samar dia nih penyampaian itu oleh dua orang, satu sudah sampai, yang satu belum sampai. Bagi orang yang sudah ala sahibi basirah, yang sudah sampai kepada kedudukan itu, dia sudah sampai kepada ma'rifatullah, dia tahu mana uang yang sudah sampai, mana yang belum. Kita macam mana? Maka orang yang sudah sampai itu fa innahu la yakhfa 'alaihil farqu bainahuma. Tak ada yang tersembunyi, tersamar di antara keduanya. Karena apa? Karena dia sudah sampai. Kalimat-kalimat yang disampaikan hidup. Dia punya ruh, tuan-tuan sekalian. Tetapi kata orang bersilam, untuk tidak menghawakkan hati. Payah bahasanya kok. Ini bahasa orang zaman dulu, supaya tidak menghawakkan hati. Kita ceritakan juga apa kira-kira tandanya orang yang sudah sampai dan orang yang belum sampai. Kebiasaannya, dan kalaupun diceritakan, ini tidak payah juga diukur dia. Orang yang belum sampai pada satu kedudukan itu, dia menceritakan hal itu, dia belum sampai. Apa tandanya? Payah juga diukur. Dikatakan farahuhu wabtifsharuhu wa nasyatuhu 'inda ta'bir wa dzalika yura fi wajhihi. Dia gembira, dia semangat dalam menyampaikan makom itu, tuan-tuan sekalian. Semangat dia, gembira dia. Apalagi tandanya? Yang kedua, wa dha'fu ta'sirihi fi qulubil mustami'in, lemah pengaruhnya dalam hati orang yang mendengarnya. Artinya penyampaian itu tidak memiliki ruh, dia tidak hidup, tak sampai meresap ke dalam hati orang yang mendengarnya. Bi khilafis tsani, bersalahan dengan yang kedua. Kalau orang yang sudah sampai kepada makom itu dan dia menjelaskan tentang makom itu, dia sudah sampai. Ka'annahu yu'abbiru ka'adatihi fi ta'bir, biasa aja dia sampaikan itu seperti dia menyampaikan hal-hal lainnya. Tak ada beda, tonang aja dia. Kenapa? Dia udah duduk di makom itu, tonang aja dia. Wa quwwatu ta'sirihi fi qulubil mustami'in, dan kuat pengaruhnya, pengaruh takbirnya itu di dalam hati orang yang mendengar itu. Hadirin dan hadirat sekalian, summa qala al-imam fil hikmati at-tasi'ati was-samanin ba'dal mi'ah. Malam ini kita teruskan lagi hikmah yang ke-189. Tadi hikmah yang ke-188. Berikut ini hikmah yang ke-189. Kata pengarang, la yanbaghi lis-saliki ay yu'abbira an waridatihi fa inna dhalika mimma yuqallilu amalaha fi qalbihi wa yamna'u wujudus sidqi fiha ma'a rabbih. Tidaklah patut bagi seorang salik, tidaklah patut bagi seorang yang bersuluk menguraikan, membuka daripada waridahnya itu. Karena membuka waridah yang diperolehnya itu termasuk mengurangi amal atau waridahnya di dalam hatinya, dan mencegah akan dia akan kejujuran padanya itu waridah beserta Tuhannya. Jadi pada hikmah ini, tuan-tuan sekalian, ada wirid, ada warid. La yajuzu lis-saliki ayuhaddisa an waridatihi. Tidak boleh bagi seorang salik, orang yang bersuluk ini, dan semuanya kita nih, tuan-tuan sekalian, tidak terlepas, tidak terkecuali semua kita yang hadir, orang yang berjalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, menceritakan hal-hal yang didapatnya dari sebuah amalan atau wiridnya itu. Kalau kita ada amalan, beramal kita dengan amalan itu, mungkin habis subuh, mungkin habis isya,
atau amalan-amalan dalam tarekat Naqsyabandiyah ini, ada yang 5.000, ada yang 6.000, ada yang 11.000 diamalkannya. Itu namanya wirid. Bila kita beramal dan ada pengaruh-pengaruh dari amal yang kita amalkan itu, Allah berikan satu keistimewaan, itu namanya warid. Wirid itu dari kita, warid itu dari Allah. Wirid itu kita. Bila kita betul-betul berwirid, Allah akan berikan satu keadaan, satu keistimewaan, kelebihan yang Allah tidak berikan kepada orang yang tidak berwirid. Maka pemberian Allah itu disebut warid. Jadi wirid itu dari kita, warid itu dari Allah. Oh, ini dia akan terkait dengan pengkhabaran. Minta izin Tuhan, saya mau berkhabar. Nah, itu ke situ nanti itu dia. Maka waridat itu dia bisa melalui perasaan. Kalau kita tuan-tuan berwirid, wirid kau yang betul-betul lah pula. Kalau misal berwirid seminggu tak ada pengaruh, ganti wiridnya. Sampai bila pun tak ada dia. Asyik mengganti wirid aja. Kenapa Tuhan mengganti wirid? Tak ada. Golap. Berdoa dia, berhenti berdoa. Kenapa Tuhan tak berdoa? Doa yang dulu pun tak dikabulkan. Kena doa yang bau buluh. Cuba lah. Bukan begitu dah, kita kan diperintahkan untuk meminta, berdoa. Kita tunjukkan kelemahan kita. Allah ini paling suka kepada hamba yang lemah. Dengan cara apa? Kita tunjukkan kita lemah dengan meminta kepada Allah. Jadi waridat ini dia tentuan. Ini kebiasaannya orang yang bersuluk nih. Memang tidak terkecuali pada orang yang bukan yang bersuluk, karena yang tidak bersuluk banyak juga wirid-wiridnya nih. Oh, saya tahunya saya tuh, tuan-tuan sekalian, banyak juga wirid-wiridnya. Setelah kita berwirid setahun, 2 tahun, bertahun-tahun dia, maka akan muncul itu melalui perasaan-perasaan. Apa dia? Muncul perasaan itu, rindu, cinta, takut, kadang-kadang menangis. Dalam kelambu menangis aja kocoknya. Ini kalau orang menangis dan perasaan-perasaan itu, dia seorang yang petugas mesti tahu dia. Kesedihan, kerinduan itu banyak macamnya. Bahkan warna yang kita lihat kan ada perasaan. Ada muncul dia penglihatan. Penglihatan itu mungkin warna. Maka warna-warna yang kita lihat itu boleh jadi tidak sebenarnya warnanya itu. Ada lagi pendengaran. Boleh jadi tuan-tuan khalifah, tuan-tuan yang bersuluk ini sedang berzikir, dia berbunyi tasbih itu. Usah lain lagi. Tahu mana boleh hilang. Usah lain lagi. Ikut terkadang dia semakin takut dijulunya ke kepala dari kelambunya. Takut tertidur, terjulur sampai subuh kepala tadi. Itu katama'ninatil qalbi awil kashfi, keterbukaan tuan-tuan sekalian. Kita kalau zikir dia la ilaha illallah, Allah akan berikan waridat itu, bukan sekali 2 kali. Atau kita astaghfirullahalazim, itu wirid kita, astaghfirullahalazim, Allah akan berikan keistimewaan itu. Tapi jangan diharap, semakin diharap terasa lama waktu pengharapan itu, berhenti dia. Karena wirid-wirid itu, bahkan zikir-zikir yang Tuhan zikirkan itu tidak terlepas dari ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Semuanya karena Allah, bukan karena yang lain-lainnya. Karena gangguan-gangguan itu pasti datangnya. Jadi kasfiyah, keterbukaan. Jadi tuan-tuan sekalian, bila Tuhan berwirid, Tuhan berzikir, Allah berikan satu anugerah perasaan, berupa perasaan, pendengaran, kemudian penglihatan. Maksud pengarang tadi Imam Ibnu Athaillah, janganlah coba-coba tuan-tuan ciptakan kepada kawan tuan.
Jangan. Ya. Iko cakap begitu, minggu muka lupa lagi dia. Begitulah dia. Lupa dia, sodak, menciptakan kau, sodak. Sodak, menciptakan itu sodak. Jadi kalau Tuhan mengalami hal itu, janganlah Tuhan ceritakan. Ada orang dulu bertanya, hebat juga pertanyaannya. Di sini dikatakan illa an syaikhin mursyidin, boleh ceritakan kepada guru yang membimbing itu. Maka inisiatif para pendahulu kita, maka dilantiklah beberapa orang yang terpercaya dia, yang diberikan amanah mandat untuk mendengarkan laporan-laporan yang istimewa itu. Dan insya Allah yang diberikan amanah tidaklah dia ceritakan kepada orang lain pula. Supaya apa? Supaya jalannya cerita itu rapi dia. Ya, rapi dia. Orang yang mau menceritakan waridat ini bukan satu dua orang. Waktu terus berjalan. Inisiatif itu tidak disalahkan tuan-tuan sekalian. Yufiha wa yasunuha. Sembunyikan dan jaga. Diam saja. Kalau tuan-tuan bisa berbuat demikian, itu adalah satu keistimewaan. Tapi kalau tuan menceritakannya, menggebu-gebu dia, bisa mana ditumpahkan juga, dan itu tidak dibenarkan. Li'anna nafsa tajidu fi dzalika ladzatan wa syirahan, fataqwa bihi sifatuha, fayaqillu sababu dzalika ta'sirul waridat. Ketika Tuhan menceritakan apa yang Tuhan dapatkan dari pengalaman rohani itu, itulah yang ditunggu oleh nafsu Tuhan itu. Nafsu itu paling goma deh menceritakan hal seperti itu. Mogah, bahu kok bisa naik loh. Bahu nih bisa naik ketika kita menceritakan hal seperti itu. Ketika kita ceritakan tak tahan, puaslah nafsu tadi. Kalau kita sudah kita ceritakan, maka payah untuk datang kedua, ketiga. Kenapa? Karena Allah tidak percaya pada kita lagi. Karena yang Allah berikan kepada kita itu bukan sembarang orang. Kepercayaan dan itu amanah kita ceritakan pada orang lain. Allah dikalahkan nafsu, maka Allah tidak suka pada kita. Allah hentikan waridat itu. Mimpi begitu juga, mimpi. Ada orang paling goma cerita mimpinya. Aku jumpa, semua jumpa dia. Nabi Adam pun dia jumpa. Untuk apa? Itu dalam bahasa Indonesia itu mogah namanya. Usah diam saja. Kadang-kadang susah kita mempertahankan itu. Menggelonggak dia mau keluar. Tak tahan juga. Tak ada cita kan. Apa cita kita siang tuh? Sudahlah. Apalagi kita, tuan-tuan, orang yang bersurut duduk di kedai-kedai kopi. Contohnya, terciptakan itu. Apa Tuhan hukum minum kopi di kedai kopi? Begitu. Pernah orang bertanya begitu. Jawabannya, hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Baik bagi orang-orang baik, tidak baik bagi orang yang kor. Amantai. Kalau sama kita tak ada celah, amantai lah. Tapi bagi orang yang dekat dengan Allah, itu suatu yang tercela. Jadi kalau kita ingin dekat dengan Allah, pandai-pandai lah. Kan tak kotak hukum bagi dia. Saya memberikan satu, Tuhan yang mengambil kesimpulannya. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Baik bagi orang-orang baik, pandangannya, tapi jelek, buruk bagi orang muqarrab. Orang yang dekat dengan Allah tu tak mau begitu dia. Tahiyah tak tidak cita tu. Kadang orang menambah-nambah cita apa pandai dia. Duduk dia 1-2 jam. Kopi tu tetap seboleh. Habis air datangnya sikit tak gula.
Tukang godek kok kesian kula nengok dia, ada dikasih sesendok lagi. Boleh tambah air sedikit lagi gitu. Ogo tetap sama. Yang begitu-begitu itu sudah. Ya, yang begitu itu sudah lah. Kalau segolek tumpuang nanti. Dia baca selawat dan lain-lainnya. Tuan-tuan sekalian, maka dia sembunyikan as-saliku fi hali suluki ma'mur bikitmani ilmihi wa amali wa hali waridati. Jadi ada ilmu, ada amal, ada hal. Kalau masuk suluk ni ondokkanlah dia. Seorang profesor pun masuk rumah suluk jangan ditunjuk-tunjuk profesor itu. Nanti diusir tadi dia. Siapa pun uangnya profesor, aku profesor rumah suluk, pulang. Bupati pun dia udah terikat sama sih. Tak ada kita beda. Ilmu, amal, tonang aja dulu. Ikuti juga apa arahan-arahan. Asalkan arahnya itu tidak menyimpang dia. Dan waridatnya itu. Jadi pengalaman itu dalam suluk dan tuan-tuan sekalian kalau diceritakan fa ifsya'u dzalika min qillati ikhlasi wa adami sidqihi li rabbih. Tak ada ikhlasnya, tak jujur dia kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia menceritakan itu. Itulah yang tak dibolong. Kalau kita bersedekah, tuan-tuan sekalian, yang zahir bersedekah kita. Ada disebutkan istisyrafuka ayya'lamal khalqu bi khususiyati dalilun ala adami sidqika fi ubudiyati. Keinginanmu supaya orang mengetahui keistimewaanmu adalah sebuah bukti tidak ada kesungguhanmu dalam beribadah kepada Allah. Syekh Abu Abdullah Al-Qurasi mengatakan orang yang tidak merasa puas dalam perbuatan dan perkataannya dengan pendengaran dan penglihatan Allah, maka sudah pasti dia kemasukan riya. Jadi usahlah kita ceritakan, puaslah kita dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan sekalian, contoh yang lain adalah seperti kita bersedekah. Kita tidak menceritakan bahwa kita bersedekah, tapi hati kita ingin uang tak. Tuan-tuan, atau ilmu amalnya. Apa amalnya? Contoh dia bersedekahlah dia. Dan selalu dia bersedekah. Dan dia tidak menceritakan kepada orang bahwa dia telah bersedekah itu. Tapi hatinya ingin tahu supaya orang tahu dia bersedekah. Maka dalam praktek-praktek ibadah kita dalam tarikat ini hendak membuang sifat-sifat itulah tuan-tuan sekalian. Bukan mudah, susah. Kita bersedekah, tidak kita ceritakan enak, tapi hati kita ingin dan sangat ingin uang tahu bahwa kita bersedekah. Kita kasih pada orang. Dia tulis nama Tuhan, sebagai hamba Allah. Ya, ini jangan salah paham. Hamba Allah. Dalam hatinya dia ingin uang, bertanya siapa tuh hamba Allah tuh. Dicari-cari uang. Tuhan hamba Allah tuh. Senyum. Begitu. Senyum tak puas dia. Tasayo. Nah, begitulah dia. Ya. Jangan kita salah paham, kita menceritakan hal-hal seperti ini. Itulah yang perlahan-lahan kita hilangkan. Tuan-tuan sekalian, payah. Maka di sini dikatakan, idza khassaka Allah bi khususiyatin kawarahin aw zuhdin aw ma'rifatin aw karamatin thumma tamannaita aw ahbabta ay ya'lama an-nas bi tilkal khususiyah fadzalika dalilun ala wujudi riya al-khafif fi qalbika wa dalilun ala adami sidqika fil ubudiyah. Tahajud kita. Orang yang tahajud bertahun-tahun itu adalah satu keistimewaan yang Allah berikan kepadanya, yang Allah tidak berikan kepada orang lain.
Itu khususiyah itu. Orang yang tahajud malam itu jangan dipandang enteng, remeh. Itu merupakan khususiyah, kekhususan atau keistimewaan, kelebihan. Tidak semua kita bisa begitu. Memang tidak kita ceritakan, tapi kita ingin orang tahu kita begitu. Allah berikan kepada kita wara, menjauhkan segala sesuatu, tindakan, perbuatan, perkataan, dan syubhat dari yang tidak jelas. Tak jelas halal haramnya, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan sebagainya. Itu wara. Itu wara. Orang yang diberikan sifat khususiyah ini, keistimewaan. Ada zuhud. Orang yang mampu meninggalkan yang halal. Oleh karena itu, orang yang bersifat wara belum tentu zuhud, tapi orang yang sudah zuhud itu pasti wara. Wara, begitulah dia. Yang zuhud, dia meninggalkan yang halal pun ditinggalkannya. Tuan-tuan, orang zuhud nih, yang halal pun ditinggalkannya selagi halal itu menjauhkan, mengganggu dia hubungan dengan Allah Subhanahu. Tak mau ya halal itu. Jangankan yang haram, yang halal pun dia tidak mau. Kalau yang halal itu mengganggu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan ini. Tuan-tuan sekalian, diberikan wara. Dia tidak menceritakannya tentang dia wara. Tapi dia ingin orang tahu dia wara. Dia itu zuhud. Tidak diceritakannya. Tapi dia ingin tahu, tuan-tuan sekalian, bahwa dia itu adalah orang yang bersifat zuhud. Bagian penjelasan dari hikmah yang ke-188 dan hikmah yang 189. Mudah-mudahan ada hikmah dan pelajaran penting bagi kita semua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم زدنا علما وارزقنا الفهم والحكمة بالصالحين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.